Oke. Saya mulai langsung Pak Izal ya. Iya, tafadhol, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi yang saya hormati, Pak Rizal selaku Ketua Tim IT, teman-teman mahasiswa, guru PPG yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka penyamaan persepsi kita, dalam rangka pelaksanaan agenda PPG pada tahap berikutnya yaitu PPL Bapak Ibu ya, PPL dan PTK. Alhamdulillah tadi kita sudah memberikan pembekalan juga kepada para dosen yang akan mendampingi Bapak Ibu, termasuk juga para guru pamong. Alhamdulillah tadi pertemuan juga dihadiri oleh Bapak Direktur ya, Bapak Direktur PAI, alhamdulillah hadir bersama Bapak Rektor, memberikan banyak pengarahan kepada para guru dan dosen yang akan mendampingi kita di kegiatan PPL besok. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja share screen Pak Izal ya. Nggih, Pak, silakan, Pak. Ampun dijadikan co-host, Pak. Co-host, oke. Tampil Pak Izal? Nggih, sampun, Pak, sampun. Ya. Baik Bapak Ibu saya hormati, jadi agenda kita adalah berikutnya itu adalah praktik pengalaman lapangan, termasuk di dalamnya untuk penelitian tindakan kelas. Silakan nanti Bapak Ibu pada bagian-bagian tertentu yang perlu di spacing bisa di screenshot Bapak Ibu ya. Di samping itu nanti kami juga akan kirimkan dokumennya. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita sudah beberapa tahapan sudah selesai, termasuk di dalamnya pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat, alhamdulillah sudah selesai, peer teaching, dan terakhir kemarin hari tadi kita sudah menyelesaikan uji komprenya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas-tugas, termasuk diantaranya di perangkat pembelajaran kemarin masih ada beberapa yang belum menuntaskan beberapa LK itu, silakan diselesaikan Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu selesaikan dan komunikasikan dengan wali kelasnya untuk segera dikoreksi oleh dosen. Termasuk teaching. Di kelas saya yang SKI masih ada 2 mahasiswa yang belum peer teaching. Kemungkinan juga di beberapa kelas akan kita temukan, maka silakan Bapak Ibu yang belum melaksanakan peer teaching agar menyelesaikan segera, termasuk yang uji kompre yang terakhir. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk agenda kita di PPL, sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide di atas, bahwa untuk PPL RPP 1 kita akan mulai besok hari Jumat tanggal 21 dan berakhir tanggal 27 Juli. Ini juga nanti akan disesuaikan dengan Pak Rizal selaku Ketua Tim IT, jadwal yang tersaji di LMS. Setelah tanggal 27 Bapak Ibu, langsung kita masuk ke agenda review PPL. Jadi setiap satu tahapan dari RPP itu nanti dilaksanakan reviewnya selama 2 hari Bapak Ibu. Sehingga RPP 1 itu persisnya dilaksanakan selama 8 hari. Termasuk di dalamnya 2 hari untuk agenda review bersama dosen dan guru pamong. Kemudian PPL 1 RPP 2, ini sudah beranjak ke RPP yang kedua Bapak Ibu, tapi tetap kita namai dengan PPL 1, tapi RPP-nya RPP 2. Karena Bapak Ibu kemarin sudah membuat 2 RPP dan modul ajar di dalam lokakarya perangkat pembelajaran. Kita akan mulai tanggal 31 Juli sampai tanggal 5 Agustus. Termasuk di dalamnya 2 hari juga untuk pelaksanaan review PPL 1 RPP 2, yaitu tanggal 7 dan tanggal 8 Agustus. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu PPL 2 RPP 3. Nah, nanti di sini akan Bapak Ibu implementasikan proyek P5 PPRA di RPP 3. Memang istilahnya masih di
di LMS itu RPP 3 nanti kita akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Tapi di sini nanti proyek kita adalah P5 PPRA. Itu dilaksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 15. Ini cukup lama juga Bapak Ibu ya. Nah, termasuk reviewnya akan dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 21 Agustus. Sehingga kalau dicermati di sini Bapak Ibu, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 hari. Kemungkinan 17 Agustus kita libur kalau kita lihat di sini jedanya antara 16 sampai 21. Hari kemerdekaan mungkin kita libur. Atau nanti kita lihat di LMS Bapak Ibu ya. Apakah di situ ada hari Minggu atau juga ada hari perayaan HUT RI. Dan seterusnya Bapak Ibu, sampai nanti kita ke uji UP pada tanggal 9, 10 September. Ini jadwal yang perubahan yang paling kanan Bapak Ibu ya. Itu tanggal 9 dan 10 September kita akan uji UP. Maka nanti seluruh tahapan-tahapan ini akan Bapak Ibu lalui. Nah, termasuk PPL ini kita akan tempuh paling tidak 24 sampai 26 hari. Tetapi dalam penjelasannya Pak Anies itu baru 24. Sementara biasanya PPL itu dilaksanakan selama 26 hari. Nanti tinggal kita menyesuaikan saja dengan apa yang ada di MS Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya sebagai sebuah pengantar Bapak Ibu, bahwa PPL ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Walaupun Bapak Ibu dulu yang tentu dari basisnya tarbiyah atau pendidikan pernah mendapatkan praktek mengajar dulu ya, pernah PPL dulu, tapi itu tidak kita hitung. Tetapi mahasiswa kita wajibkan untuk mengikuti seluruh agenda pada kegiatan praktek mengajar. Di samping praktek mengajar dalam agenda PPL kita itu ada yang kita sebut dengan penelitian tindakan kelas. Jadi dia menjadi agenda yang agenda yang menyatu Bapak Ibu antara PPL kita dengan penelitian tindakan kelas. Dulu di agenda, dulu di program Lokakarya itu Bapak Ibu sudah menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Nanti pada saatnya ketika PPL Bapak Ibu akan menerapkan, mengimplementasikan rancangan proposal buat nanti di dalam agenda PPL, baik nanti boleh di RPP 1, mungkin juga di RPP 2 dan seterusnya. Tujuan PPL Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran. Ada dua. Pertama, menyangkut aspek pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau bicara pelaksanaan pembelajaran, maka termasuk di dalamnya juga ada perangkat pembelajarannya, termasuk RPP atau modul ajar, kemudian ada media, ada LKPD, ada instrumen penilaian, dan seterusnya. Seluruh perangkat yang ada di dalam pelaksanaan pembelajaran harus Bapak Ibu penuhi. Dan PTK secara luring atau daring. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi kendala kita Bapak Ibu ya untuk belajar secara luring. Pembelajaran sudah dilakukan secara tatap muka seluruhnya, sehingga termasuk pembelajaran di kelas nanti Bapak Ibu ya, termasuk penelitian tindakan kelasnya tidak boleh dilakukan secara daring. Harus Bapak Ibu bertatap muka langsung dengan para siswa ketika proses pembelajaran. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK. Jadi seluruh perangkat yang Bapak Ibu sudah buat, modul ajar, RPP, media, LKPD, dan seterusnya nanti Bapak Ibu terapkan. Kami sebagai dosen dan guru pamong hanya bisa mencermati, memberikan masukan, termasuk memberikan penilaian terhadap kinerja Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan non-pembelajaran yang visible dilakukan secara luring ataupun daring. Silakan nanti Bapak Ibu jadi domain dari PPL ini tidak hanya sebatas pembelajaran, tapi juga ada beberapa yang menyangkut aspek non-pembelajaran. Ya, nanti akan kita jelaskan Bapak Ibu ya. Kemudian secara khusus, agenda daripada PPL ini untuk membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh. Silakan Bapak Ibu secara totalitas ya, secara totalitas kembangkan kemampuan yang ada.
tunjukkan kemampuan Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran secara bagus, karena nanti akan mendapatkan skor dan nilai yang terbaik daripada para dosen dan guru pamong. Tunjukkan bahwa Bapak Ibu mampu. Kemudian dalam tujuan khususnya juga untuk mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan. Nah, kita cek RPP Bapak Ibu ya, aspek perencanaannya, kemudian juga aspek pelaksanaannya, ya, KBM-nya seperti apa, penerapan medianya, strategi pembelajarannya, metode yang digunakan, model komunikasi yang Bapak Ibu bangun, semua nanti akan menjadi bagian dari penilaian yang dilakukan. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu ya, penilaian hasil pembelajaran. Kita lihat model evaluasi yang Bapak Ibu lakukan di akhir pembelajaran. Saya lanjutkan. Kemudian untuk melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa, kemudian memahami karakteristik mahasiswa, yang ini merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kurmer Bapak Ibu ya, kurikulum merdeka, bahwa seluruh para peserta ini harus sudah mampu melakukan asesmen awal terhadap kemampuan peserta didik kita. Kemudian mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, menerapkan pembelajaran inovatif. Nah ini silakan pembelajaran inovatif, jangan hanya sebatas pembelajarannya hanya menggunakan metode ceramah terus. Silakan yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi proses pembelajarannya tidak hanya berbasis pada teacher center, tapi juga memang harus kita libatkan secara total siswa kita. Ini yang kita harapkan dengan pelaksanaan PPL ini. Maka silakan Bapak Ibu kembangkan secara total kemampuannya. Tunjukkan kepada kami bahwa Bapak Ibu itu layak menjadi guru profesional. Kemudian aspek penilaian, tindak lanjut, menyusun rancangan, dan termasuk di dalamnya bagaimana Bapak Ibu melakukan remedial terhadap siswa yang masih membutuhkan membutuhkan penanganan khusus, misalnya ya, kalau di dalam materi Quran hadis, misalnya ada beberapa siswa yang belum bisa baca Quran, bagaimana mekanisme Bapak Ibu melakukan remedial teaching bagi mereka yang mengalami hambatan di dalam proses pembelajaran. Nanti akan kita lihat dalam rancangan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya tentang sistem dan prosedur pelaksanaan kita, bahwa PPL ini kita terapkan dengan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan. Maka nanti Bapak Ibu, karena ini ada supervisi klinis, nanti ada proses-proses bimbingan yang secara berkelanjutan, ya, proses bimbingan profesional diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Silakan, maka jangan Bapak Ibu sungkan-sungkan untuk bertanya kepada dosen, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada para guru pamong yang sudah ada pengalaman mereka. Silakan. Di sini adalah modelnya supervisi klinis. Bahkan ada tindakan yang bersifat reflektif. Nanti Bapak Ibu begitu ada masukan, review dari dosen dan guru pamong, seluruh mahasiswa harus segera menyelesaikan hasil review itu. Misalnya RPP-nya dikoreksi, ada perubahan pada aspek media dan seterusnya, silakan Bapak Ibu langsung merevisi tugas-tugas itu. Jangan RPP yang sudah direvisi, lalu itu lagi yang belum direvisi, itu lagi yang diupload. Ya, perhatikan masukan-masukan dari para dosen dan guru pamong. Lalu Bapak Ibu dengan segera melakukan revisi terhadap apa yang sudah diberikan. Kemudian menyangkut aspek prinsip supervisinya Bapak Ibu. Jadi hubungan Bapak Ibu dengan kami, hubungan Bapak Ibu dengan guru pamong itu hubungan kolegial dan interaktif. Jadi tidak seperti tidak seperti pimpinan dan bawahan, tapi hubungan kolegial. Artinya Bapak Ibu juga guru pamong juga guru, sama-sama guru. Maka nanti hubungannya sifatnya kolegial. Di mana ada masalah, silakan Bapak Ibu berkomunikasi. Jika menemukan trouble, salah pada perancangan RPP, kepada RPP dan termasuk di dalamnya implementasi PTK, silakan Bapak Ibu melakukan komunikasi. Jangan biarkan diri Bapak Ibu terjebak dalam kesalahan, apalagi sampai tidak mau bertanya gitu ya. Silakan nanti disampaikan kepada
dosen dan guru pamong. Kalaupun Bapak Ibu malu kan ada grupnya. Ada grup WA yang kita sudah sampaikan. Bapak Ibu berada di dalam grup itu, kemudian mahasiswa nanti tinggal menyampaikan saja apa keluhannya. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi berbasis kebutuhan dan aspirasi mahasiswa. Karena ini kan kebutuhan kita beda-beda antara guru satu dan guru lainnya. Ya, tentu berbeda-beda. Ada yang sudah punya pengalaman, maka tentu masalahnya pada aspek implementasi Kumar tidak terlalu banyak. Tapi bagi guru-guru yang belum, tentu itu masalahnya akan lebih banyak. Nah, itu silakan Bapak Ibu komunikasikan secara bagus. Ya. Tidak lalu Bapak Ibu memendam sendiri masalahnya, lalu menjadi masalah pada diri sendiri, sehingga membuat kebingungan di dalam pelaksanaan PPL ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk langkah-langkah supervisi klinisnya, Bapak Ibu nanti melakukan pengamatan, ya, pengamatan kinerja oleh guru pamong. Jadi seluruh Bapak Ibu nanti akan dipantau. Walaupun kami tidak langsung ke sekolah ya, Bapak Ibu, tidak mungkin seluruh dosen dan guru pamong ini akan menyebar di seluruh tempat Bapak Ibu, tidak. Tetapi itu akan kita pantau melalui tugas-tugas yang Bapak Ibu kirim. Kita akan pantau melalui aktivitas Zoom meeting yang akan kita rancang di setiap akhir daripada setiap sesi PPL itu. Kemudian mahasiswa nanti akan menilai kinerjanya sendiri, ada self assessment, ya. Termasuk bahkan di situ ada nanti penilaian teman sejawatnya, Bapak Ibu. Silakan, boleh Bapak Ibu kita saling beri masukan antara mahasiswa satu dengan lainnya. Kemudian nanti ada komentar dari mahasiswa, tidak masalah. Ini kita harapkan sehingga guru-guru kita ini betul-betul mendapatkan informasi yang valid, informasi yang utuh, informasi yang benar, menuju apa yang kita harapkan di dalam profil lulusan mahasiswa PPG itu. Kemudian Bapak Ibu nanti melakukan diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Dan terakhir nanti Bapak Ibu merencanakan perbaikan-perbaikan. Nah ini beberapa tugas yang tentu sudah akan Bapak Ibu direvisi oleh dosen dan guru pamong. Bapak Ibu nanti tinggal melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang telah disampaikan itu. Nah kegiatan PPL kita Bapak Ibu, terutama di bagian-bagian awal ya, di bagian-bagian awal tentu Bapak Ibu tidak langsung masuk kelas untuk mengajar. Hari pertama misalnya besok itu tentu perlu persiapan dulu ya. Persiapan ini bisa jadi akan Bapak Ibu apa istilahnya mengeksplorasi sumber belajar. Ya, ketersediaan sumber belajar yang ada di sekolah, ketersediaan media pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk di dalamnya memberitahukan kepada para kepala sekolah bahwa Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan PPL. PPL-nya ini kita laksanakan di sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Yang ada di Mataram silakan di Mataram, yang di Lombok Tengah silakan di Lombok Tengah, yang di Bima, di Sulawesi dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu memilih lokasi tempat asal Bapak Ibu mengajar. Nah, kecuali dalam kondisi emergensi Bapak Ibu ya, dalam kondisi emergensi misalnya ada satu sekolah yang ada musibah misalnya ya, banjir dan seterusnya sehingga sekolah tutup. Maka dalam hal itu nanti ada kebijakan dari kami untuk Bapak Ibu bisa mengambil video pembelajaran di tempat yang lain berdasarkan izin yang Bapak Ibu sudah berikan ya, izin yang diberikan oleh kepala sekolah termasuk sekolah yang akan menerima Bapak Ibu sehingga tidak terjadi kelas di antara kepala sekolah dan guru praktikan. Oke. Jadi di hari pertama besok itu silakan kami sudah sampaikan kepada para dosen tadi dan guru pamong. Untuk hari pertama itu Bapak Ibu akan mengeksplorasi sumber belajar termasuk urusan izin dan seterusnya ya. Bahwa Bapak Ibu pemberitahuan lah istilahnya, pemberitahuan. Dan insya Allah biasanya kami di PPL itu ada suratnya Pak Izal ya. Ada surat yang kita berikan kepada mahasiswa yang akan disampaikan kepada para kepala sekolah. Biasanya ada itu, nanti Bapak Ibu tinggal download suratnya. Oke, Pak, ada Pak. Ya, nanti itu akan Bapak Ibu terima itu sebagai pertanda bahwa Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan PPL. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu implementasi hasil lokakarya. Jadi praktik-praktik kita ini sesungguhnya adalah ingin menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Ya. Seperti RPP, ya, ada
PTK yang sudah disusun sebelumnya, saatnya inilah kita akan terapkan Bapak Ibu ya. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Silakan Bapak Ibu juga terlibat di situ. Ada kegiatan ekstra, kemudian termasuk juga yang menjadi produk daripada kegiatan kita itu adalah perekaman video Bapak Ibu ya. Perekaman video. Jadi satu RPP itu ya, satu RPP yang Bapak buat itu juga harus dilampirkan dengan satu video pembelajaran. Jadi silakan nanti Bapak Ibu shooting, ambil gambar yang bagus ya, pilih kamera yang menurut Bapak Ibu paling bagus, minta seseorang untuk mengambil video dengan bagus, cahayaan yang bagus, kemudian sinar, suara dan seterusnya itu harus bagus sehingga video, kualitas video yang Bapak Ibu kirim itu betul-betul bagus. Nah, kemudian selain 3 video itu Bapak Ibu ya, karena 3 RPP ya, ada satu video yang kita sebut dengan video sumber belajar. Dari ketiga dokumen yang Bapak Ibu kirim itu, mohon diperhatikan ini ya, dari ketiga dokumen RPP itu, satu di antaranya dibuat menjadi video sumber belajar. Boleh Bapak Ibu membuat video sumber belajar di RPP 1 boleh, atau membuat video sumber belajarnya di RPP 2 boleh. Tetapi untuk video pembelajarannya masing-masing RPP itu punya video. Jadi durasinya mohon maaf Bapak Ibu saya sampaikan, durasi video pembelajaran itu silakan Bapak Ibu shooting ya secara umum dulu, boleh dia 30 menit, 40 menit silahkan. Tetapi begitu Bapak Ibu ingin kirim, ingin upload di LMS, maka mohon diedit dulu videonya. Video yang durasinya panjang tadi itu, yang 30 menit, yang 40 menit itu diedit. Diambil bagian-bagian yang kita anggap penting. Misalnya dari aspek kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup harus tercermin. Maka video itu silakan diedit maksimum 15 menit Bapak Ibu ya. 7 sampai 15 menit. Tidak boleh lebih. Nanti ada yang mengirim video 20 menit itu sudah menyalahi aturan. Atau kadang-kadang nanti sistem tidak akan menerima karena terlalu besar size-nya ya. Silakan Bapak Ibu mengirim video yang durasinya berkisar antara 7 sampai 15 menit. Nah, silakan Bapak Ibu kira-kira mana bagian-bagian yang harus kita potong dan itu perlu editing yang bagus ya. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah perekaman video. Jadi setiap dokumen itu ada videonya. Maka Bapak Ibu paling tidak ini membuat sudah 4 jadinya kan. 1 video sumber belajar, 2 video yang menyangkut pembelajaran sesuai dengan jumlah RPP. Dan 1 terakhir itu adalah project P5 PRA. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, itu tugas kita di PPL. Mengenai shooting videonya silakan diatur. Bahkan dari kemarin sudah banyak yang bertanya ketika sebelum libur itu saya bilang silahkan saja enggak apa-apa. Tetapi sekarang siswa kita sudah masuk ya. Ini memudahkan bagi Bapak Ibu untuk membuat rekaman video pembelajaran karena siswa sudah mulai masuk kelas. Kemudian nanti di kegiatan PPL kita, Bapak Ibu akan menyusun laporan hasil PTK. Nah, hasil PTK. Jadi bukan lagi proposal ya Bapak Ibu ya, bukan lagi proposal, tetapi hasilnya. Kalau kemarin Bapak Ibu membuat menjadi 3 bab di proposal itu, sekarang sudah mulai ada pembahasannya ya, mulai ada pembahasan. Ini laporan. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu akan ada presentasi hasil PTK. Nah, ini kita akan lakukan di 2 hari terakhir sebelum PPL berakhir. Itu nanti ada presentasi hasil PTK yang akan dipandu nanti oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu agenda kita selama PPL. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Insya Allah Bapak Ibu fokus ya, walaupun materinya agak panjang ini ya. Oke. Kemudian pola implementasi, kita memilih pola yang terintegrasi. Kita akan memilih pola terintegrasi. Maksudnya adalah
Jadi implementasi RPP itu diintegrasikan dengan pelaksanaan PTK-nya secara langsung. Tidak kita anut pola terpisah. Kalau pola terpisah ini nanti akan banyak mengambil waktu pembelajaran Bapak Ibu. Di samping Bapak Ibu akan PPL, akan mencari siswa lagi untuk di kelas dalam rangka kegiatan PTK. Ini kan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Tetapi kalau pola terintegrasi ini, maka begitu Bapak Ibu mengajar, ya, misalnya mengajar RPP 1, maka sekaligus di dalamnya Bapak Ibu melaksanakan penelitian tindakan kelas. Maka mohon nanti isu-isu PTK itu ya disesuaikan dengan RPP-nya. Apakah mau di RPP 1, mau di RPP 2. Misalnya Bapak Ibu ingin di Quran hadis misalnya ya, atau di PAI meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran menggunakan metode Iqra misalnya. Maka minimal apa yang Bapak Ibu isukan di dalam PTK itu tercermin di dalam RPP-nya. Sehingga Bapak Ibu sudah secara otomatis bisa menerapkan RPP sekaligus di dalamnya ada upaya untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi PTK itu dijadikan sebagai alat evaluasi pada saat pelaksanaan implementasi RPP itu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Atau saya berikan contoh lain misalnya ya. Penerapan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran misalnya. Nah, maka PBL itu yang sudah Bapak Ibu skenariokan di dalam PTK itu harus muncul di dalam RPP-nya. Bahwa dalam RPP itu Bapak menyebutkan PBL itu menjadi salah satu model pembelajaran yang Bapak Ibu pakai. Kalau tidak maka nanti terpisah modelnya. Nah, kita anut pola terintegrasi sehingga Bapak Ibu lebih mudah mengajar sekaligus di dalamnya ada PTK. Maka di bagian akhir mengajar itu Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPP itu bagian daripada kegiatan PTK. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, model pelaksanaannya sekarang. Jadi di Indonesia sudah hampir di semua daerah ini sudah tidak ada lagi kendala kita Bapak Ibu ya. Jadi seluruh pembelajaran di sekolah itu sudah tatap muka. Beda dengan kondisi COVID kita dulu ya, bahwa pembelajaran itu dilakukan secara daring. Maka sekarang Bapak Ibu tatkala mengambil video pembelajaran itu harus berada di dalam kelas yang nyata. Harus di real teaching. Harus dengan real kelas. Jadi Bapak Ibu mengajar itu ya di depan siswa, ada media pembelajarannya, silakan menggunakan LCD biar betul-betul Bapak Ibu itu terkesan bahwa mengajar secara sungguh. Ya. Tidak menggunakan pembelajaran di dalam jaringan. Ya, karena hampir semua di daerah di Indonesia ini sudah tidak ada lagi isu COVID, sehingga tatap muka itu sudah mulai kita laksanakan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu membuat secara luring. Misalnya ngajar di satu sekolah, ya silakan siswanya diundang seluruhnya. Ya. Siapkan di dalam kelas itu ada kamera, mungkin Bapak Ibu perlu dengan headset ya, untuk mic-nya biar suara Bapak Ibu itu lantang, jelas didengarkan di dalam YouTube-nya. Sisi pencahayaan di sekolah itu diatur agar wajah Bapak Ibu itu betul-betul kelihatan. Shooting-nya juga jangan gurunya terus yang di-shooting dari awal sampai akhir. Shooting juga kondisi kelas ya, bagaimana memanajemen kelas, bagaimana aktivitas siswa itu di-shooting. Nanti silakan nanti teman-teman ini mempelajari ya bagaimana model video pembelajaran yang banyak beredar di YouTube. Pilih yang paling bagus. Ya, pilih yang paling bagus. Oke. Jadi dilakukan secara daring ini sudah tidak ada Bapak Ibu ya, 100% kita sudah luring. Pada daerah wilayah yang dinyatakan termasuk zona hijau, kita semua zona hijau Bapak Ibu ya, sehingga tidak ada lagi pembelajaran secara daring. Jika proses pembelajaran telah dilakukan secara luring, maka PPL dapat dilaksanakan secara luring juga, tidak boleh secara daring. Kalau dulu memang ya dulu ketika COVID itu bahwa siswa kita tidak ada, ya kadang-kadang mereka mengajar hanya 1 orang, 2 orang. Itu kan kendala juga di aspek gurunya. Karena tidak ada yang ya
ajar gitu ya, itu kan menjadi masalah juga. Mau menginstruksikan tugas ini kepada siapa, membagi kelompok juga tidak ada. Ini masalah Bapak Ibu ya. Jadi dengan ketentuannya bahwa satu, mahasiswa PPG wajib melakukan perekaman PPL pada saat mengimplementasikan RPP itu. Harus ada rekamannya. Boleh saja dalam RPP 1 itu misalnya Bapak Ibu membuat rekaman 2 kali, tidak apa-apa. Ya. Misalnya rekaman pertama dianggap tidak bagus, pakai rekaman yang kedua. Antisipasi boleh. Atau sekali saja jika Bapak Ibu sudah pede, sekali rekaman, sudah tidak masalah. Tinggal Bapak edit ya. Bapak Ibu edit nanti rekaman yang panjang tadi itu menjadi durasi 7 sampai maksimal 15 menit. Jadi masing-masing RPP, mohon dilihat ini Bapak Ibu yang di bawah ini. Masing-masing ada pembelajarannya untuk RPP 1, RPP 2, dan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah proyek P5 PPRA. Ya. Proyek P5 PPRA yang sudah Bapak Ibu desain itu diupayakan juga ada pembelajarannya. Ada video yang Bapak Ibu kirim sebagai tugas terhadap P5 PPRA itu. Kemudian Bapak Ibu, hasil rekaman proses pembelajaran selanjutnya diedit untuk menghasilkan 2 produk. Nah, ingat, dua jenis produknya. Produk pertama itu adalah apa? Video sebagai sumber belajar. Nah, yang wajib hanya 1. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Video sumber belajar itu cukup 1 saja dari 3 RPP itu. Sekarang nanti Bapak Ibu edit dia. Nah, kemudian yang kedua, video pembelajaran implementasi RPP dengan durasi 5 sampai 15 menit. Akan saya bilang tadi 7, kalau 5 itu terlalu singkat. Baru pembukaan sudah selesai waktunya 5 menit. 7 sampai 15 menit. Wajib 3 RPP itu Bapak Ibu. Ya, 3 dokumen itulah yang Bapak Ibu kirim itu. Itu masing-masing harus dibuatkan video pembelajarannya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bahan yang akan dikoreksi oleh dosen dan guru pamong. Oke. Selanjutnya ini Bapak Ibu skemanya, nanti observasi awal dulu. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, kita lanjutkan saja. Ada praktik pembelajaran, termasuk di dalamnya laporan PPK. Oke. Nah, penilaiannya sekarang Bapak Ibu ya, penilaian. Jadi penilaian untuk PPL ini dilakukan secara bertahap ya, secara bertahap. Masuk proses-proses Bapak Ibu di Zoom, di meeting dan seterusnya itu nanti akan mendapatkan penilaian oleh para guru, pamong, dan para dosen. Yang dinilai pertama kemampuan mengemas pembelajaran, perangkat pembelajaran ini ya, itu dokumen-dokumen RPP dan seterusnya akan kita nilai, termasuk kegiatan praktik pembelajarannya. Dari mana? Dari video yang Bapak Ibu kirim. Ada kegiatan non pembelajaran juga, misalnya aspek administrasi dan seterusnya nanti Bapak Ibu dibuatkan LK-nya. Kompetensi sosial, kepribadian, portofolio, laporan PPL, dan laporan PTK ini bagian yang harus Bapak Ibu, ya kalau kita lihat agak berat ya, tetapi insya Allah kalau sudah berjalan besok akan mudah Bapak Ibu ya. Sebagaimana agenda kita kemarin, kelihatannya susah, tetapi begitu kita masuk di dalamnya, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Oke, ini instrumen-instrumen yang kami akan siapkan kepada Bapak Ibu guru pamong dan dosen, tapi mahasiswa juga harus perlu tahu bahwa untuk RPP itu nanti ada penilaiannya, kemudian praktek pembelajaran itu ada penilaiannya, termasuk LK. Kalau dulu itu ada 7 LK, semoga sekarang masih 7 LK juga ya. LK itu termasuk ya media-media itu Bapak Ibu. Media pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran, termasuk LK berapa nanti akan dimuat banyak di dalam LMS itu. Oke. Cukup dulu untuk yang prosesnya ini Pak Rizal ya. Semoga. Iya Pak ya. Oke. Apa dengan kontraknya? Tidak perlu ya? Apa dengan kontraknya? Tidak perlu mungkin kontrak belajarnya Pak Ijal ya? Perlu disampaikan sedikit? Ya, silakan Pak. Sepintas gitu? Iya betul Pak. Sepintas Biar ya? tahu hari kapan hari apa. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan pembahasan berikutnya kaitannya tentang
Bentar dulu. Sudah kelihatan Pak Jalil? Iya, sampun Pak. Sampun terlihat. Kecil ya, besar ya tampilannya? Sedang Pak. Kalau bisa ditarik. Stop dulu. Tampil ya Pak Ijal? Tampil tapi terlihat send feedback nih tulisannya. Iya. Iya, tapi belakangnya nggak kelihatan Pak. Iya, Feedbacknya ditutup apa dulu ya Pak? Yang tertekan tadi nih. Nah. Oke, sudah Pak. Iya, kacau. Oke. Oke, tampil ya. Ini apa sampul di Pak. bawah ini, Satu, Pak? sampul tampil. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, sepintas saya akan uraikan kaitannya tentang kontrak belajar kita ya. Di hari pertama yang insya Allah kita mulai besok pagi Bapak Ibu, dari jam 00 itu ya, sampai jam 24, insya Allah di pertama ini kontrak belajar nanti akan disampaikan ya. Bahkan nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan penjelasan. Nanti tekniknya akan diatur oleh dosen dan guru pamong ini ya. Penjelasan desain kegiatan selama PPL dituangkan dalam materi kegiatan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan dan sebagainya. Kemudian di hari pertama ini tentu Bapak Ibu belum melakukan praktik pembelajaran, masih